Ngopi-ngopi masih, jangan lupa ngopi biar enggak gila. Mari kita lanjutkan cerita Tsukishima Hana dari Susuran. Seisi gedung olahraga terdiam melihat kepuasan Hanaki Kuriko menghajar Tsukishima Hana yang kini terbaring di lantai dengan muka berdarah. Kuriko berjalan menghampiri si bandar taruhan dan memanggilnya dengan sebutan si muka ikan. Dia meminta uang 10.000 yen yang dijadikan modal taruhan tadi. Aku menang, bawa uang kemenangan taruhanku besok. Tapi tahu-tahu Sajima merebut uang 10.000 dari tangan Kuriko itu, lalu ngomong dengan suara kencang. Pertarungannya belum selesai, kakek. Mendengar itu Kuriko menoleh ke tengah arena, dan ada Hana yang sudah berdiri tegak dengan muka penuh darah. Sajima kembali bersemangat melihat sosok yang dikaguminya itu belum tumbang. Kuriko menendang muka Sajima karena tadi memanggilnya dengan sebutan kakek. Hana sudah bersiap di tengah. Sekarang pertunjukan yang sebenarnya dimulai. Kau orang pertama yang dapat respekku, meski lebih muda, kata Kuriko. Hana menerjang melayangkan sebuah pukulan cepat tapi bisa dihindari sama Kuriko. Tinju kedua kembali dilayangkan tapi dapat diblok sama Kuriko. Kemudian pukulan balasan dilancarkan yang tidak diduga sama Kuriko kalau Hana bisa menghindarinya. Melihat celah, Hana tanpa ragu mengirimkan pukulan kanan keras menghantam muka Kuriko, membuatnya terlempar ke belakang dan menabrak salah satu murid susuran. Si murid susuran itu kaget melihat kepalanya ada darah yang ternyata bukan dirinya yang terluka. Sedangkan Kuriko masih jongkok memegangi kepalanya dan darah menetes ke lantai. Wajah santai Demon King sudah hilang, berganti jadi mode buas yang mengerikan. Dan seperti biasa langsung mengamuk dan menghajar siapapun yang ada di depan matanya. Beberapa murid susuran jadi korban kebuasannya. Lalu Hana berteriak keras memanggil nama Kuriko. Aku lawanmu, kata Hana. Dan berhasil, Kuriko langsung kembali ke tengah arena lalu menyerang Hana. Tapi kembali bisa dihindari, lalu dua pukulan Hana masuk ke badan dan muka Kuriko. Tapi si Demon King itu langsung bisa membalas dan gantian Hana yang terdorong menabrak rombongan murid susuran di belakangnya. Dia bangkit dan menerjang cepat ke Kuriko. Kini keduanya saling berbalas serangan. Suara hantaman dan tendangan, juga teriakan keduanya memenuhi seisi gedung olahraga. Keduanya seperti senapan mesin yang tidak berhenti menembak. Semua pukulan diterima dan dibalas tanpa ragu-ragu. Para murid susulan di situ cuma bisa terdiam dan terpana melihat ketangguhan dua orang di depan mereka ini. Iba dan Keiichi sampai berkeringat dingin. Sedang Sajima sampai menangis, yang bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa. Di satu kesempatan Hana melihat celah saat berhasil menghindari satu serangan Kuriko. Dia langsung bersiap dengan serangan andalannya, uppercut maut. Sakoto berteriak keras melihatnya, dan Hana sudah di posisi yang tepat, mengincar muka Kuriko dari arah bawah. Yang mengagetkan, Kuriko menghindar dengan cepat. Pukulan uppercut Hana cuma menyerempet sedikit. Bahkan Hana sendiri kaget karena 99% posisi Kuriko sudah dalam jangkauan serangan. Dan lebih mengerikannya lagi, dengan posisi yang kurang baik pun, gantian Kuriko melayangkan serangan andalannya. Tendangan kilat yang meluncur cepat, tepat kena di muka Hana. Sekali lagi Hana terkapar di lantai. Tapi sekarang dia langsung bangkit lagi, meski dengan susah payah. Kita belum selesai, kata Hana. Tapi sayangnya, Kuriko tidak ngasih nafas. Dia sudah melompat tinggi di depan Hana. Dan sekali lagi, tendangan kerasnya menghantam Hana.
melemparnya jauh ke belakang, menabrak pintu, dan jatuh dengan keras di luar gedung. Lalu terbaring pingsan. Semua murid susulan kembali terdiam, melihat kengerian kekuatan tendangan Guriko barusan. Lompat langsung ke 10 hari kemudian. Di rooftop gedung susuran ada Hana yang berjalan santai sambil makan pisang. Terlihat di kepalanya masih tertempel perban. Di situ sudah ada Iba dan Keiichi yang menunggu. Dan begitu melihat Hana, Iba langsung memanggilnya bos. Saat ditanya gimana kondisinya, Hana menjawab kalau setelah pertarungan itu, dia jadi demam selama 3 hari 3 malam. Sampai dia mimpi ketemu sama almarhum orang tuanya dan juga anjingnya yang ngasih tahu kalau ini masih terlalu awal buatnya menyusul mereka dan menyuruh Hana buat pergi. Barulah Hana bangun dan demamnya berangsur hilang. Hana menunjuk kepalanya yang masih diperban. Sepertinya luka akibat kursi ini akan meninggalkan bekas. Iba bertanya, sekarang kau adalah bos pertama dalam sejarah susuran. Bagaimana rasanya? Ya, aku masih bingung tentang itu. Karena kan aku dihajar sama Guriko. Nah, kamu mau ini? Tanya Hana ke Keiichi yang dari tadi diam saja. Lalu Hana melihat ke arah Iba. Apa tidak masalah untukmu? Iba dan Keiichi terdiam sejenak. Karena mereka ini kan yang dari kemarin-kemarin terang-terangan tidak mau bergabung ke Hanagumi. Meski kini sudah memantapkan hati mendukung Hana. Setelah mendengar yang dikatakan Guriko, kami jadi sadar. Flashback ke hari pertarungan. Setelah menendang Hana keluar, Guriko menyeka mulutnya yang berdarah. Dia merasa betapa berbahayanya pukulan uppercut barusan. Kalau saja tidak sempat menghindar, mungkin dirinya yang sudah terkapar di lantai. Guriko menerobos kerumunan, memungut lagi sebuah kursi dan berjalan ke arah di mana Hana terlempar. Lalu Renji maju menghalangi, begitupun Sakota dan Sutomu. Mau apa kau dengan kursi itu? Tanya Renji. Tebaklah, aku akan ngasih bonus biar dia kapok buat selamanya, saut Guriko dengan ekspresi kejamnya. Mendengar itu Sajima berteriak agar Guriko berhenti. Begitupun Ginji. Yaita bahkan berteriak kalau itu bisa bikin Hana mati. Lalu disusul teriakan-teriakan dari murid-murid susulan lainnya yang bernada sama, menyuruh Guriko berhenti karena sudah menang. Guriko berteriak kesal dan mengangkat kursi yang dia pegang, lalu melemparnya sekuat tenaga sampai melayang tinggi, memecahkan jendela dan terlempar keluar. Kalian benar-benar menyebalkan. Aku tidak menginginkan pertarungan ini, tapi semuanya gara-gara kalian. Aku orang yang hidup dan bertarung demi diri sendiri, tidak akan pernah buat orang lain. Tapi Hana lain, dia orang yang akan bertarung buat kalian, orang-orang tak berguna. Dia rela berdarah buat kalian. Dia juga akan menangis buat kalian. Bocah idiot seperti itu sangat jarang muncul. Tidak ada orang lain sepertinya, cuma dia, Tsukishima Hana, satu-satunya orang yang cocok memimpin susuran ini. Jadi buka mata kalian dan terima kenyataan itu. Teriak Guriko penuh emosi. Bagaimanapun, Guriko ini bukan orang yang suka menantang orang lain buat membuktikan kekuatannya. Meski mungkin karena tidak akan ada satu orang pun yang mau menghadapinya. Ditambah, hubungan Guriko dan Hana itu udah kayak kakak beradik. Tapi cuma gara-gara banyak murid susuran yang tidak mau bergabung ke Hanagumi dengan alasan masih ada Guriko yang dianggap lebih kuat. Jadinya, Hana harus bertarung melawannya untuk membuktikan kepada orang-orang tersebut. Hana terharu mengingat cerita itu. Dan Iba ngomong kalau semua orang seperti tersadar gara-gara omongan Guriko tersebut.
termasuk dirinya dan Keiichi. Mendengar itu Hana jadi salting dan kembali menawarkan pisang ke Keiichi. Iba ngomong kalau kelompoknya mulai sekarang akan mendukung penuh Hanagumi. Lalu Hana mengulurkan tangan dan mereka berdua pun berjabat tangan. Sedang Keiichi akhirnya menerima dan memakan pisang dari Hana tadi. Iba ngomong ke Hana kalau sejak dulu susuran tidak terkalahkan karena selalu terbagi jadi beberapa kelompok. Dalam artian, meski lawan berhasil menghabisi satu kelompok, mereka tidak akan bisa mengklaim kemenangan atas susuran karena masih ada kelompok-kelompok lainnya. Tapi sekarang berbeda, karena Hana sudah resmi diakui sebagai bos susuran satu-satunya, maka semua lawannya punya target yang jelas, yaitu Hana. Kalau dia tumbang, berarti susuran kalah. Iba menyuruh Hana buat waspada, karena banyaknya lawan di kota ini. Hausen, Armamen, Rindau, dan lainnya. Hana berdiri dan ngomong, apa benar mereka lawan? Kita semua tinggal di kota yang sama, menghirup udara yang sama. Menurutku, justru kita ini ada di pihak yang sama. Kita pindah sebentar ke kota lain, yaitu Tokyo, daerah Machida. Ada beberapa anggota Manji yang memberi salam ke salah satu leader mereka, yang tak lain adalah Bisuko. Apa semuanya sudah datang? Tanya Bisuko. Salah seorang di situ menjawab kalau wakil ketua masih OTW, tapi 6 orang lainnya sudah ada di dalam. Lalu Bisuko berjalan masuk ke tempat mereka akan mengadakan rapat. Di dalam sudah ada 6 orang yang bersama Bisuko mereka dijuluki Manji Seven. Higuchi Suji, bos dari grup Sento, mengeluh karena si wakil ketua belum juga datang. Lalu ada Inoue Tatsumi, bos grup Masuda, yang menyuruhnya sabar karena baru lewat 5 menit dari waktu yang ditentukan. Padahal dia yang selalu ngomong agar kita tepat waktu, keluh Higuchi. Ada Nakano Ise, bos grup Suto, dan Anan Yoshiki, bos grup Kinjo, yang mana sedang membicarakan tentang geng lain yang bernama Marion dari daerah Hachioji. Nakano menjelaskan kalau geng tersebut baru saja melantik ketua baru yang bernama Katao Tetsuo, yang merupakan orang terkuat di daerah Hachioji. Masalahnya, begitu Katao Tetsuo jadi ketua, dia langsung mengumumkan kalau mereka tidak akan tunduk di bawah Manji. Shibagi Masami, bos grup Odaken, bergumam kesal ingin menghajar orang tersebut. Tapi Anan mengingatkan kalau dia sudah beberapa kali ketemu si Katao ini, dan menurutnya dia bukan orang yang mudah buat dihadapi. Lalu terdengar para anggota di luar mengucapkan salam ke seseorang, yang langsung ditebak sama Tatsumi kalau yang datang adalah sang wakil ketua. Ketujuh orang itu langsung berdiri semua dan memberi hormat saat ada pria tinggi berambut gondrong yang masuk. Itu adalah Tani Yoshitomo, wakil ketua Manji Empire. Dia duduk lalu minta maaf karena telat dan berniat menjelaskan alasannya. Tapi Tatsumi memotong kalau mereka akan mendengarkan cerita dari si wakil ketua ini lain waktu saja. Lalu Tani mempersilahkan Tatsumi membuka rapat tersebut. Belum sempat dimulai, ada sebuah tangan terangkat meminta waktu sebentar. Itu adalah Hiruma Yuji dari grup Hiruma, yang mengabarkan kalau Ikeshima Group, yang adalah bagian dari Hiruma Group, sudah menerima 2 geng sebagai anggota mereka, yaitu Double Head Dragon dari Anjou dan Shikabane dari kota lainnya. 6 orang leader lainnya langsung menengok tajam ke arah Hiruma. Tani Yoshitomo bertanya, bukankah belum lama ini kau juga menerima beberapa geng dari Yamanashi masuk ke grupmu? Benar sekali. Apa itu masalah? Tanya Hiruma. Di depannya ada Shiba Masaki yang langsung protes dan ngomong kalau masalah seperti itu harusnya dibicarakan di rapat antara leader dulu.
Jangan seenaknya diputuskan sendiri. Hiruma berkelit kalau tujuannya adalah menambah jumlah prajurit Manji. Jadi tidak ada keharusan buatnya melapor terlebih dulu. Higuchi meraih kerah baju Hiruma. Kelihatannya kok tambah songong, ha? Tatsumi ngomong kalau Hiruma harus bertanggung jawab saat para geng yang dia rekrut itu membuat masalah di luar sana. Tapi Hiruma dengan kesal ngomong kalau selama ini memang dia sudah sering menyelesaikan masalah yang dibuat sama geng-geng di bawah naungannya tanpa bantuan grup-grup lain yang ada di Manji. Dia juga kesal karena merasa cuma dia sendiri yang waspada dengan situasi saat ini, di mana menurut Hiruma Manji sedang dikepung sama banyak geng lainnya yang terus bertambah kuat, yaitu Semburen dari Saitama, aliansi Hasu dari Kanto, aliansi Bosu dari Chiba, dan Marion dari Hachioji yang baru saja tadi mereka bicarakan. Menurut Hiruma, banyak pihak yang mencari kesempatan buat menghancurkan Manji, dan tujuannya menambah prajurit adalah membuat Manji Empire tetap tidak terkalahkan. Singkat cerita, rapat sudah selesai dan ada Bisuko yang lagi di taman. Lalu Tatsumi datang dan ngasih sekaleng kopi dingin. Bukannya aku tidak paham sama yang dikatakan Hiruma, cuman, kata Tatsumi tanpa menyelesaikan kalimatnya, bagaimana menurutmu? Bisuko melihat ke arah balon yang melayang santai di udara. Isi balon dengan angin yang terlalu banyak, pasti balonnya akan meledak. Itu yang Tanisan pernah katakan padaku. Dia mungkin suka bertingkah bodoh, tapi dia bukanlah orang bodoh, lanjut Bisuko. Kau berpikir kalau Manji bisa hancur karena kebanyakan anggota? Tanya Tatsumi. Mungkin saja. Selalu menang dan selalu bertumbuh semakin besar. Menurutku, hal yang dibutuhkan sama Manji saat ini adalah sebuah kekalahan. Apa? Tatsumi kaget mendengar perkataan Bisuko. Masalahnya, ada tidak lawan yang bisa ngasih kita hal tersebut. Oke semuanya, segini dulu nggak apa-apa ya. Kita simpan buat besok lagi. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya bro. Biar saya selalu semangat ngopinya. Sambil bikin konten tentunya. Akhir kata, arigatou gozaimasu dan sampai jumpa di video berikutnya.